Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuko Prasetyo Pambudi NPM 209. Di sini saya ingin menunjukkan hasil analisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap pelanggan yang dimodalisasi oleh kepercayaan. Sebelumnya saya sudah mendapatkan datanya, lalu kita langsung masuk ke Smart PLS-nya saja. Kita langsung new project, kita namai MRE, kita langsung enter import data file. Import data file ini kita import dari data yang sudah saya tunjukkan pas awal tadi. Langsung kita import saja. Setelah itu kita kembali dan kita klik create model. Create model ini kita pilih ya teman-teman, PLSM dan model yang kita di dalam APMR lagi. Akhirnya kita mulai menggambar. Teks ini menamai kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Ini keandalan. Bentar, kita rapikan dulu. Nah, jadi enak. Mulai lanjut. Dua ini integritas. Selanjutnya, next. Nah, ini kita di sini namai kompetensi. Bentar, ya, yang bawah namai loyalitas pelanggan. Kita rapikan terlebih dahulu. Dua, tiga. Ini kepercayaan. Tuh dua tiga, tuh dua tiga, tuh dua tiga sudah. Ya kita bisa hide. Nah, ini kita tata-tata terlebih dahulu. Lalu kita bisa konekkan pelanggan atas pandangan bawah. Setelah seperti ini, kita calculate. Kita calculate LSM. Kita start calculate. Nah, kita masuk di water loading. Nah, water loading ini syarat utama untuk loading water adalah nilainya harus lebih besar dari 0,7. Namun, jika dalam kondisi tertentu 0,5 hingga 0,6 masih bisa diterima. Selanjutnya kita ke bawah analisis diskriminan validity. Ini kita ke cross loading. Nah, dari cross loading ini nilai setiap indikatornya harus lebih besar dari variabel yang diukur. Indikator variabel kepuasan pelanggan ini nilainya lebih besar dari variabel lain. Kecuali pada indikator X4 ini lebih kecil. Maka habis ini harus dihapus terlebih dahulu lalu dikalkulasi kembali. Untuk loading faktor nilai variabel kepuasan pelanggan ini yakni valid. Besar semuanya, variabel kepercayaan dan dimensi juga lebih besar semuanya, jadi nilai-nilai ini lebih besar semuanya. Integritas juga lebih besar, potensi juga lebih besar, semuanya lebih besar dari variabel lain, maka data ini dinyatakan valid. Selanjutnya kita uji reliabilitasnya, tapi sebelum kita uji reliabilitasnya, kita sesuai instruksi yang tadi, kita kembali lalu kita
hapus yang X4 tadi. Lalu kita calculate kembali. Nah, setelah itu kita calculate kembali menggunakan PLSM. Start. Setelah itu kita bisa direhabilitas. Nih. Nah, dilihat pada Kronosberg alpha dan Combs rehabilitanya harus lebih besar dari 0,7. Seluruh variabel kepuasan pelanggan ini lebih besar semuanya, maka dinyatakan valid. Selanjutnya untuk uji R-square-nya ini probabilitas pelanggan sebesar 0,628, artinya kepuasan pelanggan ini mampu menjelaskan loyalitas pelanggannya sebesar 62,8%, yang dimana ini termasuk model moderate atau sedang, dan sisanya itu bisa dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Nah, setelah itu kita keluar kembali, kita calculate kembali menggunakan bootstrapping, kita menggunakan yang one tail. Setelah itu kita start calculation lagi. Kita masuk di pet coefficient. Nah, ini sudah benar. Menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan ini terhadap pelanggan diperoleh nilai koefisien sebesar 0,227 yang menunjukkan arah positif, dan nilai p-value-nya sebesar 0,013, lebih kecil dari 0,05, maka H1 ini diterima, yang artinya terbukti bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Lalu yang hipotesis kedua ini, kepercayaan memperkuat pengaruh kepuasan pelanggan terhadap pelanggan. Hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa interaksi antara kepercayaan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan diperoleh nilai koefisien sebesar min 0,118 dan p-value-nya 0,039. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa kepercayaan justru memperlemah pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, maka H2-nya ditolak sehingga tidak terbukti bahwa kepercayaan perkuat pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.